Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nagura Pudip Senja dari 11A2, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Nyama Andika Saputra. Di sini saya absen 34 dan dari kelas A2. Halo, perkenalkan, nama saya Imade Hadana Surabaya, kelas 11 A2, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Agung Budi Satya Terawih Praya, nomor absen 1 dari kelas 11 A2. Perkenalkan, nama saya Mandiara Reza Satria, absen 9, kelas 11 A2. Perkenalkan, nama saya Devi Utami Wirantini, absen 32 dari kelas 11 A2. Perkenalkan, nama saya Putri Farga Nesa Suara, absen 44 dari kelas 11 A2. Perkenalkan, nama saya Niputu Sanjuni Yoga Arini, nomor absen 33 dari kelas 11 A2. Perkenalkan, nama saya Ali Teksawan, absen 5 dari kelas 11 A2. Kenalin, saya Demade Panjangningsih dari kelas 12 MIPA. Perkenalkan, nama saya Devi Yuliana Sari, bisa dipanggil Bu Yuliana atau Bu Yuliana. Saya mengajar bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Iwayan Wijaya Kusuma, biasa dipanggil Wijaya. Saya ngajar informatika untuk kelas 10 dan kelas 11. Oke, saya mau tanya, menurut Bapak apa itu ideologi? Ideologi itu menurut saya adalah sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup dalam artian adalah sebagai dasar kita melangkah, sebagai dasar kita berpikir, sebagai dasar kita berbuat sesuatu. Ya. Jadi dalam artian sebelum kita mengambil sesuatu, melakukan sesuatu itu harus dipikir dulu, sesuai nggak sama ideologi kita, sama prinsip-prinsip dasar kita. Gitu. Menurut saya ideologi itu. Oke. Menurut saya, ideologi adalah dasar yang digunakan oleh suatu pemerintah ataupun sebuah pemerintah yang menjadi dasar untuk menuntut pemerintahan tersebut mewujudkan cita-citanya. Jawaban yang bagus sekali. Ideologi itu menurut saya mungkin kayak pembentukan sebuah ide ya, tapi umumnya itu mungkin lebih ke pemikiran abstrak dan dimana kaitannya tuh dengan politik. Yang kedua, apa sih yang kakak ketahui tentang ideologi terbuka dan ideologi tertutup, dan pendapat kakak mengenai ideologi tersebut? Kalau ideologi terbuka itu mungkin lebih terbuka gitu untuk menerima pendapat dari segala kalangan, sedangkan yang ideologi tertutup itu mungkin suara rakyat itu nggak bakal didengar ya atau dimasukin, jadi kayak suara pemerintah dan lain sebagainya. Mungkin kekurangan kelebihannya tuh udah jelas banget. Kalau misalkan ideologi terbuka itu karena saking terbukanya itu gampang banget nanti kalau dapat info itu salah masukan karena semua pendapat itu dimasukin. Sedangkan yang tertutup itu lebih menjamin buat komunitas. Ideologi, balik lagi ke kasus awal, ideologi itu menurut saya adalah sebagai pandangan hidup ya, jadi sebagai dasar-dasar kita berbuat sesuatu. Dan ideologi terbuka dan tertutup itu enggak melulu harus jelek dalam artian begitu menurut saya. Karena kalau ideologi terbuka itu lebih ke kayak ideologi kita sekarang, ideologi kita pakai Pancasila sebagai ideologi kita itu lebih ke bagaimana kita menyatukan banyak pikiran, banyak aspirasi, banyak mindset orang untuk menjadi satu. Jadinya setiap orang tuh kita perhitungkan dan kita jadikan satu sebagai ideologi kita bersama. Apakah ideologi tertutup berarti otoriter? Menurut saya enggak juga, karena contoh kayak biasanya saya praktekkan di rumah itu, anak saya 5 tahun kan nggak mungkin saya mintakan gimana sih pandangan kamu tentang begini tentang begitu, kan nggak make sense dong. Mau nggak mau saya harus terapkan ideologi tertutup sama dia karena dia belum bisa punya pemikiran untuk itu. Jadi mau nggak mau saya harus terapkan pola pikirmu itu sementara harus begini dulu sampai nantinya dia mungkin bisa berpikir lebih, baru saya mintakan saran, menurutmu kayak gini gimana, menurutmu kayak gini gimana gitu. Jadi ada porsinya masing-masing lah di antaranya itu gitu. Oke. Menurut pendapat saya, ideologi terbuka itu adalah suatu dasar yang digunakan sebagai landasan untuk mewujudkan suatu cita-cita suatu negara atau pemerintahan yang dimana penerapannya dilakukan dengan dinamis dan dapat diubah. Sorry. Pendapat yang bagus sekali. Selanjutnya kan sudah dijelaskan tuh pendapatnya Ibu. Pertanyaan ketiga, menurut Ibu, bagaimana sih pandangan Anda mengenai ideologi
atau itu sebagai ideologi terbuka? Menurut pendapat saya, kalau dilihat dari definisi ideologi terbuka, itu sebuah dasar yang bisa diubah ataupun dinamis. Contoh penerapannya seperti perubahan kurikulum. Jadi kurikulum setiap tahun itu bisa saja berubah karena mungkin ada beberapa hal yang baru dan harus di-upgrade untuk mewujudkan dan mencerdaskan bangsa Indonesia ini, terutama penerus bangsa kita yaitu para siswa. Terutama di sekolah ini. Ya, maka dari itu kurikulum itu berubah bukan karena menterinya yang berubah, tapi karena memang keadaan atau situasi yang harus berubah karena perubahan yang kekal. Menyesuaikan di masa sekarang. Oke, menurut saya Pancasila sebagai ideologi terbuka itu mungkin lebih bersifat inklusif dan dapat diartikan luas dalam kelompok masyarakat maupun minoritas. Pancasila sebagai ideologi disebut sebagai ideologi terbuka menurut saya benar banget, karena banyak hal di Pancasila itu yang nggak fokus ke satu ras atau satu nggak harus terbuka. Menurut saya kalau Pancasila itu ya, kenapa dibilang ideologi terbuka itu ya kayak saya bilang tadi, karena dia tuh tidak fokus sama satu ras, sama suku bangsa satu aja. Contoh kayak sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan universal banget ya, jadi nggak harus satu agama aja, mungkin agama Muslim aja, mungkin Allah jadinya atau lain sebagainya, enggak. Tapi di Pancasila itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, artinya dari sana tuh sudah mengakui bahwa di Indonesia tuh ada banyak agama gitu, jadi banyak aspirasi masyarakat yang diterima gitu. Menurut saya cocok kok Pancasila dibilang ideologi terbuka. Oke, Pak. Oke, yang terakhir, apakah Bapak tahu atau pernah melihat contoh dari penerapan ideologi terbuka di kalangan Bapak? Mungkin dalam kegiatan kita sebelum mapel pertama atau mata pelajaran pertama itu melakukan Trisandya. Di sana biasanya yang non-Hindu tetap berdiri untuk menunggu kita selesai melakukan Trisandya. Jadi kayak saling menghormati dan menghargai. Seperti yang saya katakan tadi, contoh penerapannya itu dengan adanya perubahan kurikulum. Dari kurikulum yang saya kenal ketika saya masih SMA, yaitu kurikulum KTSP, kemudian berubah menjadi kurikulum K13, itu setahu saya ya. Dan sekarang saya mengajar di SMA Negeri 7 Denpasar ini sudah berubah menjadi kurikulum Merdeka. Nah, perubahan itu dinamis karena mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki atau diubah karena sesuai dengan zamannya. Karena pada zaman sekarang teknologi sudah sangat sangat canggih, jadi sangat maju. Jadi kita sebagai manusia atau sebagai masyarakat harus juga berubah dan berpikir ke depan, tidak hanya muluk-muluk di situ saja. Jadi jadi menurut saya ideologi terbuka itu sebuah ideologi yang inovasi baru ya. Kita harus terus berinovasi baru dengan kesesuaian zaman. Nah, kayak gotong royong kan jelas banget ada di Pancasila ya. Jadi kayak umpamanya di event yang sekarang yang kita lagi laksanakan bareng-bareng ini kan di HUT SMA Negeri 7 yang ke-34 ini, yang memprakarsai mungkin dari OSIS-nya, tapi OSIS-nya juga nggak bisa jalan sendiri juga. Jadi mau gurunya harus ikut bantuin, pegawainya harus ikut bantuin, dan pesertanya juga harus ikut juga meramaikan acara ini. Jadi gotong royong banget. Dan itu tuh sudah mencerminkan sebagai penerapan Pancasila sebagai ideologi kita, yaitu gotong royongnya gitu. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan kami. Terima kasih sama-sama. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas kami. Terima kasih telah
waktunya sedikit dan menyediakan waktunya. Sekian dari kelompok kami, kelompok Legong. Terima kasih dan sampai Terima kasih. Terima kasih.